Assalamualaikum semuanya. Ide bisnis cuma 2 bahan. Ini tuh mie kering balado ya. Ini walaupun cara pembuatannya simple, nontonnya jangan di skip biar rasa mie-nya tuh nggak bantet. Jadi di sini aku bakalan kasih tips sih supaya mie kering kalian tuh renyah, gak bantet, dan ini tuh bisa awet 2 bulan. Modal 11.000 jadi sebanyak ini. Buat teman-teman yang penasaran sama penang giveaway yang aku buat kemarin, kalian bisa langsung aja cek di sini. Selamat buat yang menang. Yang belum menang jangan sedih-sedih karena aku masih banyak giveaway. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin mie ayam. Ini tuh biasanya ngomongnya mie ayam ya teman-teman ya. Aku bakalan tunjukin teksturnya kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya aku pengen banget sih rekomendasiin di online, tapi kalau beli di online gampang pecah nggak sih teman-teman? Kalian bisa lihat sendiri ya, bentuk mie-nya tuh kayak gini nih tuh. Ini banyak banget di toko-toko kelontong gitu. Jadi kalau kalian udah beli, kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan. Dipastiin ini penggorengannya atau minyaknya tuh bener-bener panas ya teman-teman ya, sebelum kita masukin minyak ya. Tuh bentuk minyak tuh panjang kayak gini, jadi kita patah-patahin aja. Modal 11.000 itu belum termasuk minyak goreng. Jadi kalau teman-teman komplain, "Kak, minyak gorengnya kok belum dimasukin?" Kak 11.000 tuh cuman bahannya aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau jualan bisa ditambahin gas, tenaga, minyak goreng, bungkusan, dan listrik. Itu banyak banget sih yang perlu jadi PR kalau kalian mau jualan. Ini aku ngasih bahan pokoknya aja, bukan berarti aku nggak mau ngasih ya teman-teman ya, tapi kadang beberapa itu tuh ada yang beda gitu loh harganya, paham nggak sih teman-teman? Dan di sini untuk tips buat ngegoreng mie ini ya teman-teman ya, dipastiin lagi minyaknya tuh harus bener-bener panas biar si minyak itu kalau dimasukin langsung ngembang gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kalian pakai minyak yang dingin terus minyak kita langsung masukin, minyak tuh bantet, nggak bisa ngembang, dan alhasil walaupun dia tuh digoreng udah agak kecoklatan, minyak tuh teksturnya keras banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau buat ini, aku sih rekomendasiin tekstur minyak direnyahin aja ya, dengan cara ya kita panasin minyak sampai bener-bener panas. Kalau minyaknya udah panas baru kita masukin minyak biar minyak tuh ngembang. Kita goreng minyak sampai warnanya agak kecoklatan kayak gini. Ini tuh nambahin kerenyahannya ya, soalnya kalau kita ngegoreng cuman warnanya agak kuning gitu, itu menurut aku kurang renyah teman-teman. Jadi kalau ngegoreng mie kayak gini tuh agak dilamain sedikit gitu loh, biar warnanya kecoklatan seperti yang aku punya. Untuk apinya pakai api sedang aja, jadi ngegorengnya biar agak lama. Kita goreng semua minyak sampai habis ya, tuh kayak gini aja teman-teman. Ini gorengan kedua biasanya lebih bagus sih dari gorengan pertama tadi, soalnya gorengan pertama tadi kan kita nggak tahu ya minyaknya udah panas apa belum, tapi kalau gorengan kedua ini udah pasti minyaknya bener-bener panas. Untuk apinya jangan terlalu gede ya, biar matangnya tuh kayak sampai ke dalam-dalam. Dan setelah digoreng semuanya, kita langsung aja racik bumbunya. Sebenarnya untuk peracikan bumbu ini opsional ya teman-teman ya, cuman karena aku pakai merek ini, kalian bisa lihat ya. Dan aku juga ambil baladonya yang pedas manis, jadi menurut aku rasanya kayak kurang enak gitu loh. Jadi di sini untuk rasanya aku bakalan racik lagi ya. Aku bakalan ada penambahan bumbu gitu loh teman-teman. Tapi sebelum aku racik, aku bakalan ambil kurang lebih 3 sendok makan bumbu balado pedas manis ini. Kalau teman-teman mau pakai Antaka atau merek yang lain boleh ya. Dan aku kurang rekomendasi sama yang rasa ini atau merek ini, menurut aku di tenggorokan aku agak gatel gitu. Dan karena aku tuh takut dia rasanya terlalu manis pedes gitu, aku bakalan tambahin bumbu atom biar dia tuh agak gurih-gurih asin gitu ya. Sebenarnya ini bumbu atomnya opsional sih, bisa pakai bisa enggak. Kalau teman-teman nanya, "Kak, beli bumbu atom di mana?" Rekomendasinya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi bumbu atomnya di situ. Karena kalian belum tentu pakai bumbu balado ini, untuk takaran bumbu atomnya suka-suka aku aja ya teman-teman ya. Bisa dilihat aku bener-bener nakarnya kayak asal aja, tapi kurang lebih aku pakai setengah bungkus bumbu atom untuk 3 sendok makan itu. Lanjut, kalau udah aku bakalan taburin bumbunya dengan cara atau metode seperti ini ya, biar bumbunya tuh lebih merata teman-teman. Ini cara pertama ya, ini manual banget dan aku nggak rekomen, soalnya kalau pakai cara yang pertama ini kita jauh lebih boros bumbu ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini aku taburin manual kayak gini udah agak boros dan dia tuh susah merata gitu loh teman-teman. Ini sebelum aku balik-balik, aku bakalan pakai sarung tangan dulu biar nggak dikomplain. Ini lanjut yang kedua ya.
Ini sebenarnya kalau wadah kalian banyak langsung ditabur-tabur semuanya juga nggak masalah sih. Ini bener-bener loh, nontonnya jangan di skip-skip ya, biar kalian tahu gimana cara bumbunya itu merata. Ini yang kedua, ini aku tetap pakai cara manual karena ya belum kepikir gitu loh, soalnya aku kayak baru kepikir kok boros banget ya gitu kan. Dan cara kedua yang aku pakai itu pakai saringan seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Pakai saringan kayak gini tuh lebih hemat, lebih merata. Ini kalau atasnya udah merata, kita lanjut bagian sisinya ya. Jadi ini dibalik teman-teman biar lebih merata. Soalnya kalau ditaburin biasa kayak kita buat basreng gitu, minyak nanti takutnya rontok. Jadi aku pakai cara seperti ini ya. Jadi dikasih bumbu satu persatu kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh cara ini tuh lebih efektif gitu loh, soalnya lebih merata juga hasilnya dan baladonya jadi lebih hemat. Ini kalau udah selesai dibumbuin semuanya, aku bakalan masukin ke dalam bungkusan seperti ini. Ini tuh aku pakai ukuran 30x35. Kalau teman-teman butuh rekomendasi bungkusan yang gede kayak gini, aku bakalan rekomendasiin di deskripsi ya. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di sana. Kalian bisa lihat sendiri ya, gara-gara aku naburin manual di awal tadi, bumbu yang kebuang tuh bener-bener super banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, please kalian harus punya saringan sih. Soalnya kalau pakai saringan seperti yang aku punya, hasilnya tuh lebih hemat gitu bumbunya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh sebenarnya bumbunya merata ya, cuman karena di kamera aja kayak nggak ketangkep gitu loh. Ini selesai itu kita langsung aja bungkus atau kita rekatin pakai impulse sealer. Jadi kalau teman-teman mau jualan, wajib banget sih punya impulse sealer ini. Ini tuh aku udah pakai bener-bener bertahun-tahun sampai sekarang masih awet. Kalau teman-teman butuh rekomendasi impulse sealer dari aku, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Ini impulse sealer bener-bener kayak worth it banget buat dibeli kalau kalian mau jualan camilan. Soalnya ini yang bikin makanan kita tuh lebih awet gitu loh. Kalau kita nutup makanannya tuh bener-bener rapet, bener-bener kayak kedap udara, insya Allah makanan yang kita buat itu bisa tahan minimal teman-teman, minimal tuh 2 bulan masih enak banget, gak bau apek. Ini hati-hati banget ya, soalnya kalau masih panas banget tuh dia gampang leleh. Dan kurang lebih ini dia hasilnya. Aku bakalan tunjukin bener-bener sekuat itu perekat ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh bener-bener kuat banget teman-teman. Kalau kalian belum beli, langsung aja klik rekomendasinya di deskripsi ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gede dan benar-benar berbumbu banget. Padahal aku cuman pakai setengah bungkus aja loh, setengah bungkus dari bumbu antaka tadi, dan hasilnya benar-benar kayak merah marona. Ini kita langsung aja cobain ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang kayak suka batuk-batuk makan kayak gini, ini gak rekomen, soalnya aku makan segigit aja, bumbunya tuh bener-bener enak di lidah, tapi di tenggorokan juga luar biasa banget ya. Tuh kayak gini, wow. Pokoknya kalau kalian pengen mie bumbu balado kalian itu enak, bumbu baladonya pilih yang favorit kalian. Soalnya kalau nggak favorit kalian, mungkin kalian kurang suka seperti yang aku punya, karena aku terpaksa gitu kan pakai yang biasanya nggak aku pakai. Rasanya juga agak di tenggorokan itu kayak strong banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak ini rasanya tuh kuat banget. Aku kurang suka makanan yang terlalu kuat rasanya. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, jangan lupa diganti bumbu baladonya ya. Ini tuh enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.